Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, Warung Kopi Bang Doni. Wow, terima kasih kepada Mas Doni SBR ya, yang masih tetap konsisten di setiap minggunya untuk kami bisa mengupload kisah Warung Kopi Bang Doni. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap malam teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Akhir tragis dukun santet di Waduk Cirata, Warung Kopi Bang Doni. Di pagi hari, di desa pinggiran Waduk Cirata itu, suasananya masih diselimuti kabut tipis, menciptakan suasana yang tenang dan juga damai. Matahari mulai menampakkan sinarnya yang hangat, memantulkan cahaya ke permukaan air waduk yang tenang. Suara alam terdengar merdu, dari riak air yang lembut hingga kicauan burung yang saling bersautan. Terlihat penduduk desa memulai aktivitasnya, seperti memulai pekerjaan di sawah, membuka warung di dermaga yang sederhana itu, memancing di tepi waduk, atau sekedar menikmati udara segar sambil menikmati secangkir kopi. Suasana pagi di sini memancarkan ketenangan dan keindahan alam yang alami. Terlihat tiga lelaki yang sedang duduk di pelataran teras rumah Pak Kades. Yaitu adalah Doni, Pasadeli, dan Ajat. Ketiganya nampak sedang mengobrol santai dengan ditemani oleh gorengan uli yang diletakkan di atas piring dan air kopi yang masih mengepulkan asapnya. Don, itu sebenarnya Pak Kades ngapa ya? Gua lihat sampai segitunya dia, ngeri amat. Tanya Pasadeli pada Doni. Ya kata si Gembul mah, adanya ngirimin dia guna-guna bang. Banyak jinnya lah, si Gembul sampai mimisan pas nolongin Pak Kades, jawab Doni. Wah, Mas Gembul mah emang hebat ya Bang Doni. Pasadeli, saya mah gak nyangka. Padahal mah pas pertama ketemu Mas Gembul kelihatannya orang mah kelemar-kelemar, tapi ternyata ilmunya tinggi, sahut Ajat. Iya sih, dia emang jago kalau masalah begituan. Tapi ngusulin, orang gak malas bergerak, mana makannya banyak. Lah gua kalau beliin dia makanan porsinya kudu double. Kalau dipikir-pikir gua kayak merah kebo, timpal Doni sewot saat membicarakan Gembul. Iya Don, tapi ngomong-ngomong, mana orangnya si Gembul? Tanya Pasadeli lagi. Lagi mandi, jawab Doni singkat. Mandi? Tumbenan, lah masih pagi begini udah mandi. Lah pendingin banget Don, saut Pasadeli. Abang kagak tahu aja. Pas selama di mari dia mandi mulu kerjaannya. Udah 3 kali saya hitungin. Rawan-rawannya mah dia lagi demen sama anak Pak Kades. Makanya dia mandi mulu, kagak boleh keringatan dikit. Dia kan gampang bau, mana sangit banget lagi baunya. Deodoran sama MBK kagak mempan. Yang jadi sasaran yang minyak wangi saya dipakai mulu sama si Gembul. Apalagi kalau habis bangun tidur, dia takut kali ilernya kecium sama anak Pak Kades. Mana ilernya hijau lagi. Makanya tadi pas habis kita sholat subuh, dia langsung mandi. Lama banget mandinya, sampai sekarang belum kelar. Kagak tahu apa yang digosok, ungkap Doni panjang lebar. Lah badannya kan luas Don, lah wajar aja mandinya lama. Itu tuh badannya si Gembul, kalau dibikin sertifikat pasti biayanya mahal. Guyon Pasadeli, lah bujuk si Gembul dikata tanah kali ya. Ente bisa aja bang, saut Doni ikut tertawa. Kemudian Pasadeli menanyakan mengenai keberadaan Kang Uno yang sejak semalam tak terlihat dan tak bisa dihubungi. Jat, bos lu mana? Lu semalam kagak bisa telepon-telepon. Waduh, nggak tahu ya Pak. Tapi si bos mah emang suka begitu, suka hilang gak ada kabar, saut Ajat. Nah terus bagian siapa yang jaga Jat? Lu kan dari malam sampai sekarang nemenin kita di mari. Tanya Pasadeli lagi. Tenang aja Pak, semalam mah udah saya telepon teman saya yang biasa jaga sama saya. Dia udah standby di sana, ujar Ajat.
Tidak lama kemudian muncullah Gembul dari dalam rumah dengan tampilan yang segar dan rambut yang tertata rapi. Waduh, pagi-pagi udah keren amat lu Bul, mana demplon banget ledek pasadeli. Buset tuh wangi banget lu Bul. Minyak wangi gua aja ini. Lu pasti makinnya diguyur, kagak disemprot ini mah. Abis udah minyak wangi gua. Lah itu pan hadiah dari Nani Bul. Gue bilangin lu, minyak wanginya abis sama lu dipakai mandi. Ujar Doni Sewot. Wah bang, saya kan makanya cuma di sini doang bang. Oh iya, tadi saya juga minta minyak rambut abang sekalian. Ucap Gembul santai. Ya Allah Bul, lu jadi orang kagak modal amat sih. Minyak wangi minta, minyak rambut juga lo embat. Awas aja lo, kalau sempak gua sampai lu pakai juga. Timpal Doni. Idi sempak joinan celetuk pasadeli. Lah, si Gembul sama Jumeri suka begitu bang. Saya sampai kaget, saut Doni. Bang, cukup bang. Jangan suka menjelek-jelekan nama saya. Siapa itu Jumeri? Saya tidak kenal bang. Ucap Gembul. Di tengah perbincangan itu, terlihat Eis yang baru saja keluar dari dalam rumahnya dan ingin keluar untuk membeli sesuatu. Eis nampak akan menggunakan sepeda motor karena rupanya tempat yang akan ditujunya lumayan jauh. Lihat itu, Gembul pun langsung menghampiri anak gadis satu-satunya dari sang kepala desa. Eis mau kemana? Tanya Gembul berbahasa basi. Oh, Eis mau ke pasar depan bang, mau belanja buat masak nanti. Jawab Eis. Bang Oji anterin ya, sekalian Bang Oji mau lihat-lihat dari sini. Boleh bang, tapi apa enggak apa-apa sama teman-temannya ditinggalin begitu? Tanya Eis yang merasa tak enak. Gak apa-apa, teman-teman abang udah pada tua. Kadang ngobrolannya suka gak nyambung sama abang yang masih muda. Jawab Gembul enteng. Eis pun langsung tersenyum sambil mengangguk. Kemudian dengan sergapnya Gembul membonceng Eis dan mengantarkannya ke tempat yang akan dituju. Di situ posisi Doni tak jauh dari Gembul dan Eis. Tapelak dia mendengar ucapan yang keluar dari mulut Gembul barusan. Di situ Doni menjadi jengkel. Ketika Gembul dan Eis telah pergi, Doni langsung berkata-kata, buset si babon, lah gue dikata tua, samber kledek tuh orang baru kenal cewek aja udah ngejelek-jelekin temen. Ucap Doni Sewot. Ya elah Don, kita aja marah, gue aja santai, saut pasadeli. Lah ya terang aja, abang santai lah, abang kan emang udah tua. Lah saya masih muda, belum kawin. Ujar Doni jengkel. Udah ngapa Don, udah, jangan ngegerendang mulu. Emang lu kagak seneng apa kawan lu punya pacar? Apalagi kalau gue lihat-lihat nih ya, anak Pokadis cakep banget. Gue kalau masih muda udah gue tikung si Gembul. Ucap pasadeli. Deh ini lagi aki-aki udah tua masih idep aja sama cewek. Saut Doni Sewot. Iya bener bang, Neng Eis mah kembang desanya di sini. Udah banyak cowok yang mau ngelamar dia, tapi ditolak semua. Ungkap aja disusul anggukan dari Doni dan pasadeli. Tapi kalau gue lihat-lihat ya, si Eis senang-senang aja dia dideketin sama si Gembul. Buktinya mau dianterin ke pasar sama si Gembul. Apa jangan-jangan si Eis dipelet ya sama si Gembul ya? Tanya pasadeli. Kalau saya mah mikirnya si Eis kagak bakal dipelet sama si Gembul. Ya dia demen aja jalan sama beruang kutub. Jarang-jarang ada beruang bisa ngomong. Seloro Doni asal. Sementara itu, Gembul dan Eis akhirnya sampai di tempat tujuan mereka, sebuah pasar yang cukup ramai karena memang pasar itu merupakan pusat perekonomian di daerah tempat Eis tinggal. Bang Oji mau tunggu di sini, apa mau ikut Eis ke dalam pasar? Tanya Eis. Ikut aja, abang suka kok jalan-jalan ke pasar. Jawab Gembul sambil tersenyum sumringah. Eis langsung mengangguk dan membalas senyuman Gembul. Melihat itu, hati Gembul terasa melayang-layang melihat senyuman Eis yang sungguh indah. Dalam hati, Gembul berkata, duh, ayo nek Gusti. Kemudian, Gembul mengikuti Eis dari belakang dan masuk ke dalam pasar. Di dalam, Gembul dengan setia menemani Eis yang nampak fokus mencari bahan-bahan makanan yang dicarinya. Pandangan mata Gembul tak pernah lepas dari sosok Eis. Tak jarang terkadang mereka beradu pandang dan saling tersenyum satu sama lain. Di situ terlihat jelas bahwa rupanya Eis juga merasa nyaman pada sosok Gembul. Buktinya Eis tak keberatan ketika Gembul mengantarnya ke pasar. Apalagi Eis sering melempar senyuman ke arah Gembul dengan kedua bola matanya yang terlihat malu-malu.
Gembul menunjukkan sifat gentlemannya dengan membawa semua barang belanjaan Eis. Bagai yang bersambut, Eis juga tidak merasa keberatan akan sikap Gembul yang memanjakannya saat itu. Setelah selesai berbelanja, Eis pun mentraktir Gembul jajanan yang terdapat di pasar tersebut. Di bawah pohon yang rindang, mereka berdua duduk sambil menunggu pesanan mereka tiba. Bang Oji capek nggak nemenin Eis belanja? Emangnya Bang Oji nggak ngantuk? Kan semalam Bang Oji ngobatin Bapak sampai tengah malam, tanya Eis. Oh, enggak, aman, abang nggak capek kok, jawab Gembul sambil tersenyum. Makasih ya Bang Oji, udah mau nolongin Bapak. Sebenarnya Mbak Eis takut kalau hal seperti ini bakal terjadi sama Bapak. Soalnya Bapak teh punya banyak musuh. Salah satunya namanya Aki Komar, dukun yang terkenal di sini, ungkap Eis. Kemudian Eis menceritakan kembali mengenai kronologi bagaimana hubungan antara ayahnya dan Aki Komar yang berujung bersakan. Eis mengungkapkan jika ayahnya merupakan kepala desa yang tegas. Sang ayah tidak mentolerir bentuk apapun yang menyimpang. Salah satunya adalah praktek perdukunan yang dilakukan oleh Aki Komar. Dari dulu Eis takut kalau Bapak bakal diserang sama musuh-musuhnya, terutama sama dukun sakti yang namanya Aki Komar. Tapi Bapak selalu bilang sama Eis sama Ambu, gak usah khawatir, soalnya teh Bapak ada amalan-amalan yang bisa membentengi dari serangan-serangan gaib Aki Komar. Alhamdulillah, semenjak Bapak mengusir Aki Komar, Bapak gak pernah lagi dapetin serangan-serangan dari Aki Komar. Tapi semalam, tiba-tiba di sini, Eis menghentikan ucapannya dan langsung menitikan air mata. Eis gak bisa ngebayangin kalau Eis harus kehilangan Bapak, ucap Eis menyambung perkataannya yang tadi sempat terputus. Di situ, Gembul nampak fokus mendengarkan semua ucapan Eis. Terlihat juga Gembul ikut merasakan perasaan Eis yang sangat mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Kemudian, Eis langsung menyeka air matanya dan berusaha tersenyum kembali. Tapi alhamdulillah, Bapak nggak apa-apa. Dan itu semua berkat Bang Oji yang sudah menolong Bapak. Eis mau ngucapin terima kasih banyak ya sama Abang, ucap Eis yang seketika berubah ceria. Itu semua berkat Allah, bukan berkat Abang. Abang cuma kebetulan lewat aja, saut Gembul. Mendengar itu, Eis sangat kagum akan sikap dari Gembul yang sangat rendah hati. Apalagi rupanya Eis sangat menyukai cara tertawa Gembul yang menurutnya cukup unik. Abang teh lucu ketawanya, Eis suka banget, ucap Eis yang langsung membuat wajah Gembul merah keabu-abuan. Kemudian obrolan pun berlanjut di mana mereka berdua menceritakan tentang latar belakang mereka masing-masing. Di situ terungkap jika Eis sudah hampir 1 tahun lulus dari sekolah dan ingin melanjutkan ke bangku pendidikan selanjutnya. Eis mengungkapkan jika dia sangat ingin berkuliah di kota besar, namun kedua orang tua Eis melarangnya. Malahan mereka menyuruh Eis untuk segera menikah. Sudah banyak laki-laki dengan berbagai profesi datang untuk melamar Eis, namun gagal. Karena jika boleh jujur, Eis adalah gambaran sempurna dari seorang gadis desa yang memancarkan pesona alami tanpa dibuat-buat. Wajahnya cantik dan manis dengan garis-garis lembut yang memancarkan ketulusan. Matanya bening seperti air sungai yang mengalir jernih di tengah pedesaan, seolah mampu memantulkan kejujuran dan kemurnian hati yang dimilikinya. Senyumnya sederhana namun mampu menghangatkan siapa saja yang melihatnya. Sadar akan posisinya, Gembul langsung menunduk. Ya, Gembul berpikir tidak mungkin seorang gadis seperti Eis akan tertarik padanya. Melihat perilaku Gembul, Eis pun langsung menanyakannya. Loh, Bang Oji teh kenapa? Bang Oji ngantuk ya? Tanya Eis penasaran. Gak apa-apa, aman. Ya, Eis nganu, saya mau ngasih tahu sesuatu. Sebenarnya saya orang Jawa, tepatnya Brebes, jadi nggak biasa dipanggil abang. Kalau bisa Eis panggilnya Mas aja ya, ungkap Gembul disusul senyuman manis dari Eis. Oh gitu, iya kalau begitu mah sekarang Eis manggilnya Mas Oji aja ya, ucap Eis terdengar menggoda. Di
tengah obrolan itu, tiba-tiba saja terdapat kericuhan yang melibatkan seorang pedagang dengan sekelompok pemuda yang merupakan preman setempat di situ. Ketua dari kelompok pemuda itu nampak memarahi salah satu pedagang karena tak ingin membayar uang keamanan. Akhirnya, pedagang itu pun takut dan menyerahkan beberapa uang kepada pemuda yang sempat menggedor gerobaknya hingga akhirnya kelompok pemuda itu mendatangi pedagang yang terdapat Gembul dan Eis di dekatnya. Melihat sosok Eis yang cantik, ketua dari kelompok pemuda yang bernama Asep Codet langsung menggoda Eis. "Neng, aduh, meninggelis pisan. Udah punya pacar belum?" Goda Asep Codet yang rupanya membuat Gembul gusar di situ. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja Gembul memiliki keberanian untuk menghadapi Asep Codet yang membuat Eis merasa tak nyaman. Tidak seperti biasanya Gembul yang selalu berada di balik layar. Ketika terjadi keributan fisik saat itu, seakan-akan Gembul berubah menjadi seorang pejantan tangguh. Gembul langsung berdiri dari kursinya dan menghampiri Asep Codet yang tadi sudah menggoda Eis. Terlihat tubuh Gembul yang tinggi dan besar membuat Asep Codet nampak menengak saat ia menatap Gembul, dan hal itu sempat membuat kelompok pemuda tersebut merasa kikuk. Namun, hal serupa tidak dirasakan oleh Asep Codet. Ia tidak gentar sedikit pun untuk menghadapi Gembul yang bertubuh tinggi besar. Rupanya, Asep Codet telah memakan asam garam dalam dunia perkelahian jalanan. Nyalinya tak ciut sedikit pun ketika dihadapkan pada sosok Gembul yang tampak mengintimidasi. Sebenarnya, Asep Codet memiliki ilmu kebal terhadap senjata tajam dan sudah sering terlibat dalam berbagai keributan. Tayal, hal itu membuat namanya dikenal di mana-mana, terutama karena reputasinya yang beringas dan tak kenal kata takut. Kamu nggak tahu siapa saya? Mau mati kamu!" teriak Asep Codet pada Gembul. Akibatnya, suasana pasar yang semula ramai mendadak berubah menjadi mencekam. Semua penghuni pasar yang melihat kejadian itu tanpa ketakutan. Mereka tahu betul siapa Asep Codet, sosok yang terkenal kejam dan tak segan-segan melukai lawannya. Namun, sebelum Asep Codet sempat menyerang Gembul, tiba-tiba saja dia mengerang kesakitan sambil memegangi bagian ulu hatinya. Asep Codet tampak membungkuk dan langsung berlutut mengerang dengan wajah penuh penderitaan. Rasa sakit yang dirasakannya begitu hebat, membuat tubuhnya menggelincang tak karuan. Ampun, sakit!" Rang Asep Codet. Pemandangan itu membuat semua yang melihatnya kebingungan. Wajar saja karena di situ Gembul tak sedikit pun menyentuh tubuh Asep Codet. Dia hanya menatapnya dengan tatapan tajam. Rupanya saat itu Gembul sedang menghilangkan ilmu-ilmu hitam yang bersarang di dalam tubuh Asep Codet. Sejak awal Gembul sudah melihat bahwa Asep Codet memiliki pegangan ilmu hitam yang cukup kuat. Sebenarnya Gembul tidak berniat untuk menyakiti Asep Codet. Dia hanya ingin menetralisir kekuatan jahat yang melekat dalam diri pria itu. Namun Gembul tahu jika dalam prosesnya Asep Codet akan merasakan sakit yang sangat luar biasa, seolah tubuhnya menolak pelepasan kekuatan tersebut. Tak berapa lama, penderitaan Asep Codet pun berakhir. Tak ada lagi rasa sakit yang luar biasa dirasakannya, tapi tubuhnya sudah terlanjur lemas. Asep Codet tak mampu untuk berdiri. Dalam hatinya, siapakah sosok yang ada di depannya tersebut? Ya, Asep Codet kini telah gentar. Dia tak berani menatap Gembul, apalagi untuk mengajak berkelahi. Dengan bergegas, anak buah dari Asep Codet membantunya berdiri dan buru-buru meninggalkan lokasi. Sepeninggalan dari kelompok tersebut, Gembul langsung didatangi oleh salah satu pedagang. "Wah, nuhun udah bisa ngalahin Asep Codet. Dia itu mah udah lama bikin resah di sini. Dia sama kelompoknya suka narikin pajak, padahal mah petugas pasar juga bukan," ucap pedagang itu. Mendengar itu, Gembul hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Namun tak lama, banyak orang yang mengerubungi untuk melihat lebih dekat sosok yang telah mengalahkan Asep Codet. Karena tak mau menjadi pusat perhatian, Gembul pun langsung mengajak Eis untuk meninggalkan tempat tersebut segera. Gembul menyodorkan tangannya pada Eis. Mendapati itu, Eis pun menuruti ajakan Gembul dan tanpa sengaja mereka berdua pun bergandengan tangan.
Di situ, Eis nampak nyaman. Seakan lelaki yang ada di depannya itu akan selalu menjadi pelindungnya. Eis menunduk, wajahnya tersibuk. Entahlah, seakan Eis merasakan getaran yang berbeda saat tangan mereka berdua bersentuhan. Hal itu tak Gembul sadari hingga mereka berdua berada di dekat parkiran di mana mereka memarkirkan sepeda motor yang mereka tumpangi. Taplak, Gembul pun seketika merinding dan langsung melepaskan pegangan tangannya sambil meminta maaf. "Oh, aduh, maafin Mas Oji ya, Is. Mas Oji nggak sengaja. Sekali lagi maafin Mas." Respon Is pun tak kalah terkejut. Dia nampak malu dan hanya menundukkan wajahnya. "Iya, nggak apa-apa Mas Oji." Di perjalanan pulang, mereka berdua tak mengobrol sedikit pun. Gembul yang dalam hatinya bergejolak karena merasa bersalah sudah lancang memegang tangan Eis, sedangkan Eis merasakan getaran sesuatu yang membuat hatinya berbunga-bunga. Pemandangan unik pun terpancar dari keduanya, di mana wajah Gembul yang memancarkan kecemasan karena merasa bersalah bertolak belakang dengan Eis yang nampak senyum-senyum sendiri. Setelah tiba di rumah Eis, kecanggungan pun menghinggapi keduanya. Gembul yang masih merasa bersalah dihadapkan pada Eis yang masih malu-malu dan langsung masuk ke dalam rumah. Di situ, rupanya Doni, Pasadeli dan Ajat masih duduk-duduk di depan teras rumah Pak Kades. Gembul pun langsung menghampiri dan ikut bergabung. Bul, dari mana sih lu? Lama amat, tanya Doni. Gembul tak menjawab pertanyaan Doni. Gembul nampak bingung dan sesekali menoleh ke dalam rumah merasa diajukan. Doni pun menjadi sewot dan langsung mengebrak meja. Brak! Gembrot, lu ditanya diem aja. Apa sih lu? Sentak Doni lagi. Aduh bang, ada apaan sih bang? Bikin kaget aja, saut Gembul terkejut. Lalu lu kagak sopan, ditanya diem baik. Sentak Doni. Oh iya bang, saya belum makan bang. Saya tadi cuma minum es cincau doang di pasar. Jawab Gembul. Lah, si Gembul kayak orang bego. Ditanya apa, jawabnya apa. Bul, si Doni nanya, lu dari mana? Bukannya lu udah makan apa belum? Ungkap Pasadeli menengahi. Oh, ngomong dong, saya dari pasar tadi bang, habis nganterin. Uish, ucap Gembul. Bodoh amat, saut Doni yang rupanya sudah tidak memperdulikan lagi jawaban dari Gembul. Melihat itu, Ajat yang hanya jadi penonton nampak tersenyum sendiri melihat tingkah laku orang-orang yang di depannya bertingkah seperti anak kecil. Ini ngomong-ngomong, kita pulangnya kapan ya? Tanya Pasadeli. Iya ya, kita keenakan di sini sampai kagak inget pulang, saut Doni. Bagaimana kalau kita nunggu sampai Pak Kadesnya sadar? Timpal Gembul. Ya kira-kira sadar masih lama kagak? Emang menurut lu dia udah sembuh? Lah parah begitu keadaannya? Tanya Pasadeli. Kalau menurut feeling saya mah harusnya beliau sudah sadar Pak RT, jawab Gembul. Benar saja apa yang dikatakan Gembul, karena tak lama mereka semua dipanggil ke dalam rumah karena Pak Kades yang sudah sadar. Di situ Pak Dada Suhada, sang kepala desa, nampak duduk di ruang tamunya. Kondisinya terlihat sudah jauh membaik. Silakan duduk bapak-bapak semua, sambut Pak Kades hangat. Saat itu rupanya Pak Kades ingin mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah ditolong dari ancaman makhluk halus yang dikirim untuk menghabisinya. Dia pun lalu menceritakan latar belakang mengenai perseteruannya dengan dukun sakti yang bernama Aki Komar. Pak Kades yakin jika kejadian tadi malam adalah ulah dari Aki Komar. Saya yakin kalau semalam itu pasti kiriman dari dia, karena saya tidak merasa punya musuh yang lain. Setahun yang lalu, dia saya usir dari kampung ini karena perbuatannya yang sudah menyimpang dari ajaran agama. Sudah banyak sekali korban-korbannya, terutama wanita-wanita muda yang mengadu pada saya. Ungkap Pak Kades disusul anggukan dari semua. Kemudian Pak Kades melanjutkan ceritanya. Ketika saya usir, saat itu dia bersumpah katanya akan menuntut balas sama saya. Tapi saya nggak takut. Soalnya saya sudah punya amalan-amalan dari guru saya untuk menjadi tameng bila memang ada kiriman gaib yang ingin menyerang saya. Tapi nggak tahu kenapa kemarin subuh benteng gaib saya bobol, ucap Pak Kades sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dari belakang, Bu Ningsi, istri dari Pak Kades, tiba-tiba saja masuk dalam pembicaraan. Alhamdulillah Pak, ada Mas Oji yang terjun langsung buat nolongin Bapak, ungkap Bu Ningsi sambil menatap ke arah Gembul. Oh, jadi ini
Yang namanya Mas Oji, terima kasih. Terima kasih banyak. Tadi Ibu sama Ais udah cerita banyak tentang Mas Oji. Saut Pak Kades yang juga ikut menatap Gembul dengan haru. Di situ Gembul hanya tersenyum sungkan sambil menganggukkan kepalanya. Semalam tuh Pak ya, Mas Oji yang nenangin Ais. Soalnya Mas Ais yang paling histeris ngeliat keadaan bapaknya kayak begitu. Ais mah sampai berkali-kali ngomong sama Ambu, untung ada Mas Oji, untung ada Mas Oji. Begitu ungkap Bu Ningsih. Di situ rasa simpati dari kedua orang tua Ais langsung muncul pada sosok Gembul, karena memang atas jasanya nyawa daripada Daswada bisa terselamatkan. Mendapati itu, Doni dan Pak Sedeli saling memberikan kode bermaksud untuk meledek Gembul. Keduanya tak menyangka jika respon dari Pak Kades dan istrinya begitu positif. Oh iya, tadi Teh Ais juga cerita kalau tadi di pasar Mas Oji berantem sama si Asep Codet. Apa benar begitu Mas Oji? Tanya Bu Ningsih penasaran. Enggak kok Bu, enggak sampai berantem. Soalnya dia keburu pergi, jawab Gembul. Mendengar itu, Pak Kades langsung terkejut karena dia tahu betul mengenai sosok Asep Codet yang dikenal sebagai preman setempat. Mas Oji nggak apa-apa. Soalnya mah yang saya tahu si Asep Codet orangnya terkenal beringas. Dia kebal bacok. Terus saya dengar juga dia itu berguru sama Aki Komar. Dia itu udah berkali-kali masuk penjara. Pihak yang berwajib sama kecamatan juga udah capek ngurusin dia, ungkap Pak Kades. Beringas apanya Pak? Kata Seisma. Asep Codet nggak berkutik sama Mas Oji. Si Asep Codet malah dibikin jungkir balik sama Mas Oji, ucap Bu Ningsih membanggakan Gembul. Rupanya tadi di dalam Ais telah menceritakan tentang kejadian di pasar pada ibunya. Lagi-lagi hal itu membuat Doni dan juga Pak Sadeli dibuat takjub dan tak percaya mengenai cerita tentang Gembul di pasar tadi. Doni lagi-lagi memberi kode pada Gembul mengenai kebenaran cerita yang diungkapkan Bu Ningsih barusan. Di situ Gembul hanya menaikkan alisnya dan hal itu membuat Doni langsung mengerenyitkan dahi. Beberapa jam kemudian, Doni, Pak Sadeli, Gembul dan Ajat nampak dijamu oleh Pak Kades dengan jamuan makan siang yang lezat. Di situ Pak Kades membahas tentang bagaimana Pak Sadeli, Doni dan Gembul bisa berada di Waduk Cirata. Oh iya, kata istri saya, Bapak sama teman-teman yang lainnya tamunya Kang Uno. Tanya Pak Kades. Iya Pak Kades, kita nginep di bagiannya Kang Uno, jawab Pak Sadeli. Oh, memangnya bapak-bapak ini masih saudara sama Kang Uno? Tanya Pak Kades lagi. Oh, kebetulan saya mau berteman sama dia. Saya kenal sama dia udah 5 bulanan. Kenal di pasar induk Cibitung. Waktu itu saya sering beli ikan sama dia. Disuruh mampir kemari, ungkap Pak Sadeli. Kang Uno itu memang salah satu pemilik bagan di sini. Dia itu orangnya aktif. Kalau ada pertemuan warga, pasti dia ikut. Dia juga baik, suka nyumbang kalau ada kegiatan di desa, ungkap Pak Kades. Oh iya, saya mau tanya sama Pak Kades ini. Bapak lihat Kang Uno kagak ya? Soalnya saya dari kemarin belum ketemu ini sama dia. Tanya Pak Sadeli penasaran. Saya terakhir ketemu dia pas rapat di sini sama warga. Kemarin saya nggak ingat apa-apa lagi, jawab Pak Kades. Jadi kemarin Kang Uno kagak kemari ya Pak Kades? Tanya Pak Sadeli disusul gelengan kepala dari Pak Kades. Abang mau gimana sih? Pak Kades kemarin sakit. Mana dia tahu ada Kang Uno apa kagak? Saut Doni. Oh iya, Pak Kades emang lagi gak sadar ya kemarin, ucap Pak Sadeli. Mendengar itu, Pak Kades hanya tersenyum mendengar celotehan dari Pak Sadeli dan Doni. Kemudian setelah selesai, tiba-tiba saja Pak Kades mengajak Gembul untuk mengobrol di ruang tengah. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Sadeli, Bang Doni, saya mau izin ingin mengajak mengobrol Mas Oji di dalam, ucap Pak Kades yang seketika membuat Doni dan Pak Sadeli bertanya-tanya. Namun Doni dan Pak Sadeli hanya bisa mengangguk sambil tersenyum. Ya kalau begitu Pak Kades, silakan, saut Doni. Di situ Gembul juga bingung apa sebenarnya yang mau dibicarakan oleh Pak Kades, karena saat itu hanya Gembul seorang yang diajak ke dalam. Setelah Pak Kades dan Gembul masuk ke dalam, Pak Sadeli langsung berbisik kepada Doni. Don, lah itu si Gembul apa ya? Roman-romannya serius amat ya. Sampai kita kagak diajak ngobrol ke dalam. Ya, kayak saya juga kagak tahu Bang. Tapi jangan-jangan si Gembul mau dimarahin sama Pak Kades ya, gara-gara ngabisin sabun di kamar mandi. Nah, soalnya si Gembul kan dari kemarin bolak-balik aja kamar mandi mulu. Tebak Doni asal. Mendengar itu, Pak Sadeli langsung tersentak mengetahui apa isi kepala Doni. Idih,
Koplak amat sih lu Don. Lah masa iya si Gembul pakai sabun doang pakai dimarahin? Lagian berapa harga sabun? Ya elah Pak Kades mau orang kaya, rumahnya aja gede. Masa iya timbang masalah sabun doang? Ya sepele itu Mas Saud Pak Sadli. Yang namanya nebak-nebak Bang bebas. Udah nanti kita tanya si Gembul diri. Mau ngapain Pak Kades sama dia? Ucap Doni. Sementara di dalam, rupanya di ruangan itu sudah terdapat Eis dan ibunya Bu Ningsi. Pak Kades langsung menyuruh Gembul untuk duduk di atas sofa panjang yang terdapat di ruangan tersebut. Di situ, Bu Ningsi nampak tersenyum pada Gembul, sedangkan Eis hanya menunduk di samping ibunya seperti rapat keluarga. Suasananya saat itu cukup intim sehingga membuat Gembul cukup gugup. Di situ, Pak Kades langsung membuka obrolan. Nah Fauzi, di sini Bapak ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan Bapak semalam. Nah sebelumnya Bapak mau tanya sama Nafauzi, kalau boleh tahu apakah Nafauzi sudah berkeluarga atau sedang berhubungan dengan seseorang? Tanya Pak Kades yang seketika membuat Gembul bingung. Belum Pak, saya belum menikah, saya juga belum punya pacar. Jawab Gembul. Alhamdulillah kalau begitu. Lanjut Pak Kades dengan nada yang terdengar seperti ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dan benar saja, rupanya saat itu Pak Kades berniat untuk menjodohkan anaknya dengan Gembul. Di situ Pak Kades dan istrinya menilai jika Gembul merupakan sosok yang tepat untuk menjadi pendamping Eis. Di situ Gembul langsung terkejut karena merasa tak percaya diri. Gembul bertanya apa alasannya hingga ia dipilih, karena Gembul tahu jika sebelumnya telah banyak lelaki yang mau dan berniat untuk melamar Eis. Maaf Pak Kades, tapi apa yang membuat Pak Kades sama ibu yakin ya sama saya? Padahal kan Bapak sama ibu baru kenal sama saya semalam. Tanya Gembul. Rupanya Pak Kades dan istrinya telah melihat Gembul sebagai sosok pemuda yang baik, soleh, suka menolong, dan yang pasti Gembul memiliki kelebihan yang tak dimiliki orang lain pada umumnya, ya kemampuan dalam mengatasi hal-hal yang berbau gaib. Hal itulah yang membuat Pak Kades dan istrinya merasa yakin jika Gembul dapat melindungi Eis. Dan selain itu Bapak sama Ibu juga sudah bertanya sama Eisnya langsung. Dan alhamdulillah Eisnya juga mau. Nah Fauzi, lanjut Pak Kades. Mendengar itu hati Gembul langsung berdegup kencang. Mimpi apa dia semalam hingga mendapati ada seorang wanita cantik yang bersedia untuk menikah dengannya. Apalagi Eis merupakan anak kepala desa yang notabene-nya Eis berasal dari keluarga berada. Namun kata hati Gembul berkata lain. Dia melihat jika Eis merupakan anak yang berbakti pada orang tuanya, usianya masih muda, namun dia bersedia untuk menikah di usia belia. Padahal banyak sekali cita-cita yang masih belum terwujud. Di tengah lamunannya, tiba-tiba saja Pak Kades kembali bertanya kepada Gembul. Maaf Nafauzi, apa Nafauzi keberatan untuk menikah dengan anak Bapak? Mendapati itu dengan bijak Gembul berkata, maaf Pak Kades, kalau boleh jujur, siapa sih yang tidak mau menikah sama anak Bapak? Eis cantik, terus baik. Tapi setahu saya, Eis ini mau kuliah. Apa tidak sebaiknya Eis ini menggapai cita-citanya dulu Pak? Mendengar itu, Pak Kades dan Bu Ningsi saling bertatapan. Ya, baru kali ini ada lelaki yang berani menolak untuk dinikahkan dengan anak gadisnya. Di situ mereka berdua sadar jika Gembul melihat anaknya tidak berdasarkan paras cantik dari Eis dan hawa nafsu belaka. Pak Kades langsung menatap anaknya, lalu kemudian bertanya, apa benar kamu teh mau kuliah Eis? Tanya Pak Kades disusul anggukan malu-malu dari Eis. Kamu kenapa nggak ngomong sama Bapak? Di situ wajah Eis berubah sedih, air mata mulai mengalir di pipinya. Eis mah nggak mau durhaka sama orang tua. Bapak kan pernah bilang kalau Eis lulus sekolah, Eis harus langsung menikah biar terhindar dari perbuatan zina. Ungkap Eis. Rupanya niat baik pada Desuhada menjadi beban bagi anaknya. Akhirnya di situ ia kembali menanyakan apa sebenarnya yang dimau Eis untuk masa depannya. Terus sekarang kamu maunya gimana? Hah? Mau kuliah dulu Neng? Iya Pak, Eis mau kuliah, tapi Eis maunya di kota. Jawab Eis yang masih menangis. Tapi kalau di kota kamu sendirian,
Bapak sama Ambu jadi khawatir. Takut kamu kenapa-napa, sahut Pak Kades. Di situ tiba-tiba saja Bu Ningsi berkata, "Ayah, bukannya Mas Oji tinggalnya di kota? Gimana tuh kalau Seis dijagain aja sama Mas Oji?" Tanya Bu Ningsi sambil menatap ke arah Gembul. Mendengar ucapan dari istrinya, Pak Kades ikut menimpali. "Bagaimana Nak Oji? Apakah Nak Oji bersedia untuk menjaga Eis anak Bapak?" Tanya Pak Kades yang juga langsung menatap Gembul. Mendapati itu, Gembul langsung menarik nafas dan berkata secara pelan, "Kalau memang Bapak sama Ibu percaya sama saya bersedia menjaga Eis di kota sana. Tapi apakah Eis bersedia untuk saya jaga? Takutnya dia merasa tidak nyaman kalau saya yang jaga," ungkap Gembul sambil tertunduk. Eis berkata dengan nada malu-malu, "Eis mau kok dijagain sama Mas Oji." "Alhamdulillah, berarti Nak Oji bersedia ya jagain Eis di kota. Berarti Eis teh harus mulai nyari-nyari kampus di mana dia mau kuliah. Terus tinggalnya jangan jauh-jauh dari tempat Nak Oji tinggal ya," ucap Bu Ningsi. "Ya sudah, berarti dalam waktu dekat kita semua bakal ke kota tempat Nak Oji tinggal ya. Eis nanti biar nyari dulu lewat internet. Kalau sudah dapat kita semua meluncur ke sana," sahut Pak Kades. "Ya Pak, siap. Kebetulan di Bekasi banyak kampus yang bagus-bagus. Untuk tempat tinggalnya nanti saya cariin. Aman, Pak Kades dan Bu Ningsi terima beres," ujar Gembul disusul anggukan dari semua. Akhirnya Pak Kades dan istrinya Bu Ningsi mengizinkan anaknya untuk berkuliah di kota dengan catatan Eis harus berada dalam pengawasan Gembul. Berakhir pula dengan pertemuan yang nyaris membuat Gembul menikah dengan Eis. Bila boleh jujur, ada sedikit penyesalan di dalam hati kecil Gembul saat menolak untuk segera dinikahkan dengan Eis. Namun di situ hati nuraninya muncul karena sebenarnya Gembul mengetahui jika Eis sangat ingin berkuliah dan menggapai cita-citanya. Saat keluar dari dalam rumah, Gembul pun langsung dicecar pertanyaan oleh Doni dan juga Pak Sadeli. "Bul, lu ngapain panggil dalam? Bapak Kades?" "Ya, diomelin lo ya, syukurin. Makanya jangan sering-sering mandi," tanya Doni penasaran. "Ya Bul, lo kata Doni ngabisin sabunnya Pak Kades ya Bul," sahut Pak Sadeli. "Entar dulu, apa jangan-jangan lu ngembat pepes ikan masnya Pak Kades ya? Soalnya gue lihat kemarin tuh ada pepes ikan tuh," tanya Doni lagi. "Itu bukan pepes ikan Don, itu pepes tahu." "Lah, gue pengen buka, gue kecelek, gue kata pepes ikan, kagak taunya pepes tahu," ucap Pak Sadeli. "Lah, setahu saya mah pepes ikan Bang. Lah orang sempat saya pencet-pencet kenyal gitu, berbalik kagak ambles. Nah kalau ambles berarti pepes tahu itu," timpal Doni. "Nah, kalau pepes ikan beda baunya Don, itu pepes tahu." "Lah gue mah udah buka," ujar Pak Sadeli berusaha meyakinkan. "Ini Pak RT sama Bang Doni mau nanya saya atau mau nanya pepes?" tanya Gembul sewot. Lah iya ya, nah ngapain kita ngomongin pepes? Iya Bul, lu ngapa tadi dipanggil ke dalam Pak Kades? Tanya Pak Sadeli. "Tadi Bang, saya dipanggil sama Pak Kades ke dalam itu bukan gara-gara ngabisin sabun sama pepes, tapi saya dipanggil, saya mau dinikahkan sama si Eis," ungkap Gembul bangga. Mendengar penuturan Gembul membuat semua yang mendengar menjadi terkejut. Doni, Pak Sadeli dan Ajat sempat mematung mengetahui jika Pak Kades akan menikahkan anak gadisnya dengan Gembul. Anjay, mantep banget tuh Bul, jadi menantunya Pak Kades. Hai, kagak sia-sia badan lu lebar, seloro Doni. "Apa hubungannya sih Don? Pak Kades mau jadiin si Gembul bantunya bukan perkara si Gembul lebar, tapi gara-gara si Gembul punya kebiasaan dalam hal-hal persoalan-persoalan gaib," sahut Pak Sadeli pada Doni. Ente salah Bang. Menurut saya mah Pak Kades mau bikin gapura sebenarnya. Nah si Gembul kan badannya lebar nih ke gapura, tinggal tancap doang di situ jadi udah gapura desa," ledek Doni. Mendengar itu Gembul menjadi jengkel. Bagaimana tidak, pertanyaan mengenai pernikahan malah menyasar ke masalah gapura desa. "Ini Bang Doni mau nanya saya apa mau ngatain sih?" ucap Gembul sewot. Oh ini si Doni otak mengsol. Terus bagaimana? Bagaimana Bul? Berarti lu bakalan jadi mantunya Pak Kades ya? Tanya Pak Sadeli. "Jadi Pak RT, soalnya saya tahu kalau si Ois itu pengen kuliah dulu. Terus saya bilang aja ke Pak Kades kalau Ois sebenarnya nggak mau kawin dulu, tapi mau kuliah dulu. Alhamdulillah Pak Kades ngasih izin buat Ois kuliah dulu," ungkap Gembul. Waduh, wah gak nyangka nih Bul. Selain badan lu besar, lu ternyata juga berjiwa besar. Kalau gua jadi lu mah, udah gua gas. Anak Pak Kades pan demplon, mana tahan.
Iya bang, si Gembul nyanyain kesempatan emas. Si Gembul pan kalau mau nikah, ceweknya kudu dipaksa dulu. Lah mana ada cewek yang mau mati konyol tidur di sebelah dia. Soalnya kagak ada cewek yang mau ngambil resiko ketimpaan pohon rubuh. Ledek Doni pada Gembul. Di situ Gembul hanya terdiam, tak sedikit pun ia menimpali ucapan-ucapan dari Doni dan Pasadeli. Tak lama berselang, tiba-tiba saja muncul lelaki setengah baya sambil berlari ke arah rumah Pak Kades. Wajahnya nampak pucat serta bajunya lusuh seperti belum mandi selama 2 hari. Ya, itu adalah Kang Uno. Nah Kang, dari mana aja? Tanya Pak Sadeli dengan tersengal-sengal. Kang Uno menjawab, aduh maaf bang, saya mah baru nongol. Saya teh kemarin pas ngeliat Pak Kades sakit, saya langsung pergi ke kota Garut, ke rumah guru saya buat minta air. Soalnya pas mertua saya sakit kayak Pak Kades, saya pintain air sama guru saya, baru sembuh. Makanya saya buru-buru pergi ke Garut. Sampai-sampai handphone saya ketinggalan. Mana tadi mobil mogok di jalan, makanya sekarang baru sampai. Tapi ngomong-ngomong, kenapa abang belum pulang? Terus kenapa ada di rumah Pak Kades? Pak Kades teh gimana keadaannya sekarang? Tanya Kang Uno balik. Duh, kalau ceritain panjang mau ceritanya. Yang penting sekarang keadaan Pak Kades udah sembuh, udah ditolong tuh sama si Gembul, udah aman sekarang, ungkap Pak Sadeli. Waduh, kalau tahu begitu mah ngapain saya jauh-jauh ke rumah guru saya di Garut tuh. Saya lupa, Mas Gembul juga bisaan orangnya, ucap Kang Uno sambil menggaruk-garuk punggungnya karena merasa gatal akibat belum mandi 2 hari. Singkat cerita, melihat kondisi Pak Kades yang sudah membaik, Doni, Gembul, dan Pak Sadeli pun berpamitan. Di situ ketiganya dibekali 3 plastik besar yang berisi ikan mas pemberian dari Kang Uno dan Pak Kades. Terpancar raut wajah gembira dari Pak Sadeli, Doni, dan juga Gembul, terutama Gembul, di mana dia akan menerima kenyataan akan mendapat mandat menjaga Ais, anak gadis dari Pak Kades. Sementara itu, di tempat yang berbeda, di sebuah rumah sederhana yang rupanya menjadi markas dari kelompok Asep Codet, terlihat Asep Codet yang masih lemas dan terbaring di atas balai panjang. Dia nampak menggunjing mengenai peristiwa yang baru saja dialaminya di pasar. Goblok, siapa dia sebenarnya? Baru kali ini saya dibuat gak berkutik. Ilmu apa yang dipakai dia? Terus bagaimana bos? Apa bos mau balas dendam sama dia? Tanya salah satu anak buah dari Asep Codet. Ya pasti. Tapi saya mau pergi ke Aki Komar dulu. Mau tanya masalah kejadian tadi di pasar sebenarnya kenapa? Soalnya saya tiba-tiba aja lemes di depan musuh saya tadi. Sampai gak kuat berdiri. Ucap Asep Codet berapi-api. Tak lama, kelompok Asep Codet berangkat menuju kediaman Aki Komar. Namun sesampainya di sana, Asep Codet tidak berhasil bertemu dengan gurunya. Menurut salah satu ajudan dari Aki Komar menuturkan, jika sang dukun sudah 4 hari tak berada di rumah. Ajudan itu mengungkapkan jika Aki Komar sedang melakukan tapa di salah satu goa yang terdapat di dalam hutan. Mendengar itu, Asep berniat menghampirinya karena kebetulan Asep mengetahui di mana keberadaan goa yang menjadi tempat bertapanya Aki Komar. Singkat waktu, kelompok Asep Codet sudah tiba di dekat goa tempat Aki Komar biasa melakukan tapa. Di tengah hutan yang cukup lebat, tampak sebuah rumah kecil berdiri di antara rimbunnya pepohonan. Rumah itu terbuat dari kayu tua yang sudah mulai lapuk dimakan usia, dengan sebuah balai kecil di sampingnya. Di halaman terlihat sebuah mobil tua yang dikenal milik Aki Komar terparkir tak jauh dari beberapa motor yang bersandar miring di sisi balai, menandakan bahwa Aki Komar dan anak buahnya seharusnya masih berada di lokasi tersebut. Namun ada sesuatu yang ganjil. Suasana terasa sangat sunyi, tak ada tanda-tanda kehidupan tak terdengar. Suara langkah, percakapan, atau bahkan gesekan ranting yang biasanya terdengar dari orang-orang yang berkegiatan, semuanya diam, terlalu diam. Asep Codet mulai merasa heran. Tidak biasanya tempat bertapa Aki Komar sesepi ini, terlebih saat kendaraan para anak buahnya tampak masih ada di sana. Kejanggalan ini membuat Asep dan kelompoknya semakin penasaran. Dengan perasaan was-was, mereka pun berjalan menyusuri jalan setapak menuju goa yang letaknya tak jauh dari rumah kayu itu.
Langit mulai tertutup awan kelabu dan angin yang berembus membawa hawa dingin yang merambat pelan ke arah tengkuk. Rasa tak nyaman mulai menyelimuti mereka. Beberapa menit kemudian mereka pun tiba di mulut goa. Goa itu tampak sempit dengan batu-batu tajam menyembul di sisi kanan dan kirinya. Namun saat langkah mereka mulai memasuki kegelapan dalam goa, bau menyengat langsung menyergap hidung. Bau anyir darah dan sesuatu yang membusuk, dan di sanalah mereka terpaku. Apa yang mereka lihat membuat nyali ciut seketika. Di dalam goa berserakan mayat-mayat dengan kondisi mengenaskan. Tubuh-tubuh tak bernyawa itu dipenuhi luka robek dan luka lebam, beberapa dengan wajah yang sulit dikenali, seolah-olah telah melalui siksaan yang luar biasa kejam. Mayat-mayat itu adalah para anak buah Aki Komar. Suasana goa dipenuhi hawa kematian dingin dan menakutkan, seolah ada energi gelap yang masih bergentayangan di sana. Namun yang paling mengejutkan adalah di atas sebuah batu besar di tengah goa terbaring kaku tubuh Aki Komar. Matanya tertutup, kulitnya pucat, dan tubuhnya sudah tak bernyawa. Tubuh itu diam, seolah tidur dalam kematian yang sunyi. Tak ada luka yang jelas, tapi sorot wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan, seolah ia sempat melihat sesuatu yang tak terbayangkan sebelum ajal menjemput. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya suara nafas tertahan dari Asep dan anak buahnya yang berdiri membatu di hadapan pemandangan horor tersebut. Tayal, Asep Codet dan kelompoknya langsung berlarian tunggang langgang karena ketakutan. Pemandangan mengerikan di dalam goa benar-benar membuat mereka kehilangan keberanian. Sesampainya di motor masing-masing, mereka pun segera berpencar meninggalkan lokasi tersebut tanpa berkata apapun, seolah ingin secepatnya melupakan apa yang baru saja mereka lihat. Salah satu dari anak buah Asep Codet yang masih dikuasai rasa panik dan cemas segera mengambil langkah bijak. Dia langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, bukan hanya karena rasa tanggung jawab, tetapi juga karena takut jika mereka tidak melapor justru akan dicurigai dan dianggap sebagai pelaku dari peristiwa pembunuhan mengerikan itu. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun tiba di lokasi. Setelah menerima laporan, mereka segera memasang garis pembatas di sekitaran goa dan rumah kayu tempat kejadian berlangsung. Tim forensik mulai bekerja, namun misteri kematian Aki Komar dan anak buahnya masih menyisakan banyak tanda tanya. Tak ditemukan jejak perlawanan, senjata, atau pelaku. Semuanya seolah terjadi karena kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Desas-desus mulai menyebar di kalangan warga. Ada yang berkata ini akibat dari ilmu hitam yang dipelajari Aki Komar selama ini. Ada pula yang percaya bahwa ia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur di dalam kegelapan goa. Sementara itu Asep Codet dan kelompoknya memilih untuk menjauh dan menyembunyikan diri. Mereka tak ingin kembali terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Rasa trauma masih membekas. Bayang-bayang kejadian malam itu terus menghantui mereka. Peristiwa itu menjadi perbincangan hangat di desa-desa sekitar, namun tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam goa di malam itu. Yang pasti sejak saat itu tak ada satupun warga yang berani lagi mendekati goa tempat Aki Komar terakhir kali terlihat hidup. Gua itu kini sunyi, tertutup kabut, dan menyimpan rahasia kelam yang entah kapan akan terungkap. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Waduh, Mas Oji. Jadi dia nggak mau nih si Gembul dipanggil Bang Oji karena dia orang Brebes, jadi maunya dipanggil Mas Oji. Dan dia berani ya, dan menolak pinangan. Wah, jadi Gembul nih malah yang dipinang nih sama keluarganya. Di sini dia menolak. Tapi memang keren sih Gembul bagaimanapun, walaupun dia sebenarnya kepengen banget, kebelet banget kan, tapi dia bisa menahan itu semua karena dia ingin juga bahagia dengan bisa berkuliah. Tapi pastinya bakalan seru banget nih bagaimana nanti
Is akan hadir di kota Bekasi untuk lanjut kuliah dan pastinya akan sering dong ngopi di warung kopi Bang Doni. Keren buat Mas Dani SBR, pinter banget ya. Dan bagaimana akhirnya santet yang dikirimkan oleh Ki Komar ini kan berhasil disembuhkan oleh Gembul. Jadi mungkin teman-teman bingung nih, kenapa nih Ki Komar bisa seperti itu, berakhir tragis? Karena kan di episode sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ini adalah batas waktu terakhir bagi Ki Komar untuk mempersembahkan tumbal bagi junjungannya. Tapi ternyata tumbal yang disasar itu, yaitu Pak Kades, berhasil diselamatkan oleh Gembul, sehingga dimana di situ Ki Komar sendirilah yang akhirnya menjadi tumbal untuk junjungannya. Waduh, akhirnya tragis banget ya. Tapi secara pribadi saya nggak sabaran nih untuk episode selanjutnya, karena Eis akan muncul di kota Bekasi. Oh, jadi banyak tuh, ada Eis, nanti kan ada Ivo, ada Clara, ya kan, banyak di sini, ada Nani dong pastinya. Jadi makin seru aja. Terima kasih kepada Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi klik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.